Saya waktu itu menjadi buruh pengikat daun kemangi sama istri saya ya satu hari, karena waktu itu zaman dulu 95 ya dapat kita upah sekitar Rp1.000 ya untuk tambah-tambahan gaji. Saya mulai berkebun semenjak saya menikah, yaitu 1995. Yaitu pertama saya berkebun di Lamaru gitu. Pertama karena saya waktu itu di Puskodal Polda Kaltim, tidak punya kegiatan setelah lepas dinas. Saya waktu itu menjadi buruh pengikat daun kemangi sama istri saya ya satu hari, karena waktu itu zaman dulu 95 ya dapat kita upah sekitar Rp1.000 ya untuk tambah-tambahan gaji gitu ya, sampai saya berkebun sampai saat ini. Dan juga sebelumnya juga pernah diusir saya berkebun sama orang, dan juga lahan saya pernah diuruk dijadikan perumahan tanpa ganti rugi, karena itu bukan lahan saya terima saja itu. Nah, sama saat ini saya memanfaatkan lahan tidur daripada nggak dimanfaatkan sama orang jadi hutan, ya saya kebuni punya orang, itu sistem pinjam pakai gitu. Kebetulan yang punya ini saat ini tinggal di Jawa Barat. Nah, saya minjam pakai, dan juga luasnya mungkin ada setengah hektar. Saya tanamin lombok semua sekitar 4.000 pohon. Sebelum lombok itu saya tanami tomat, namun gagal, dan di sampingnya kates juga gagal karena kondisi tanahnya rendah gitu. Jadi tidak semua berhasil itu. Ya, jangka waktu panen kita berbicara dari nanam dulu. Kalau berbicara tanam panen saja ya enak. Nanam kita mulai tanam itu sekitar 3 bulan mungkin kurang lebih, baru kita merasakan kenikmatan tuh panen gitu. Setelah panen 4 hari sekali kita sudah petik, 4 hari sekali kita petik gitu. Dan kita bawa hasil panen ini kepada para pengecer yang ada di jalanan. Tidak sukar lah, itu gampang menjualnya itu. Kalau saya, prinsip saya hidup dari zaman dulu, bukan waktu yang mengatur kita, tetapi saya yang mengatur waktu ya. Sebelum kita melakukan tugas, yaitu orang pada sholat subuh, kita mungkin bisa sembahyang ikut seperti agama Islam, kita sembahyang di rumah. Setelah itu kita ke kebun, yang kebetulan ada juga kebun saya di dekat rumah itu. Saya berkebun dari jam 6 sampai jam 7 ibaratnya, kita nyangkul. Habis itu langsung mandi, kita berangkat bekerja. Nah, setelah pulang jam 3, saya langsung ke kebun membawa baju dinas. Saya ganti di kebun. Begitu juga istri saya, setelah dia pulang dari kerja lepas dinas, dia juga ke kebun, ikut ke kebun itu. Tidak ada rasa malu. Karena untuk apa kita malu, ya kan? Kalau kita malu, tidak bisa kita menyekolahkan anak. Ya, kita kalau gaji polisi dan pegawai negeri hanya cukup untuk makan. Tapi kalau untuk menguliahkan anak, saya yakin tidak cukup. Ya, itu saya tidak pernah malu, karena saya juga lahirnya dari orang yang dari bawah. Itu nggak pernah malu. Ya, untuk rekan-rekan atau adik-adik yang ada di kepolisian, nggak perlu kita malu. Yang penting kita tidak bikin malu institusi Polri.
kita untuk keluarga kita sendiri, untuk masa depan keluarga kita, untuk masa depan institusi Polri di mata masyarakat, menjadi institusi Polri yang dicintai oleh masyarakat, menjadi inovasi kepada masyarakat. Seakan-akan polisi saja bisa berkebun, apalagi kita masyarakat, sehingga ya di sekitar kebun ini banyak masyarakat yang mulai ikut berkebun. Saya, Komisaris Besar Polisi Tirdi Hadmiarso, Kapolresta Balikpapan, sangat mengapresiasi dan rasa bangga terhadap Ibtu Ketut Darmada, anggota Polri, Polsek Balikpapan Timur, Polresta Balikpapan, yang mengisi waktu luang dengan bercocok tanam, bahkan dapat memenuhi penghasilan di luar jam dinas. Bahkan putra beliau saat ini sudah menjadi seorang dokter dan dapat menempuh pendidikan sampai dengan selesai. Ini memberikan gambaran bahwa kita semua dapat mencontoh beliau, memberikan motivasi pada kita di luar jam dinas untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Sekali lagi rasa bangga saya terhadap Bapak Ibtu Ketut Darmada beserta istri dalam meluangkan waktu khususnya di luar jam dinas. Ucapkan terima kasih kepada institusi Polri yang sudah mendukung kegiatan saya berkebun, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berikan kepercayaan untuk berikan kesehatan sehingga saya bisa menyekolahkan anak, menguliahkan anak. Kebetulan anak saya yang pertama sekarang sudah sudah lulus kedokteran dan juga sudah diterima di pegawai negeri, yaitu RSUD Gunung Malang. Yang kedua saat ini baru menginjak semester 2 di kedokteran gigi di Sartulangi di Manado. Yang ketiga baru kelas 3 SMP.